kembali lagi bersama aku Indah Berliana. Jadi di sini aku mau menjelaskan mind map yang udah aku buat mengenai penerapan dan konsep teori akuntansi. Nah, ini dia mind map yang udah aku buat sebelumnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa simak video berikut baik-baik ya. Baik, untuk materi pertama yaitu penerapan teori akuntansi. Nah, teori akuntansi ini diterapkan dalam dua jenis organisasi. Yang pertama organisasi nirlaba dan yang kedua perusahaan. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Sedangkan perusahaan merupakan entitas yang bertujuan untuk memperoleh laba. Nah, dalam hal kali ini saya akan membahas organisasi nirlaba terlebih dahulu yang dibagi menjadi 4 subbab. Di antaranya, laporan keuangan yang diterapkan dalam organisasi nirlaba, tujuan laporan keuangan dalam organisasi nirlaba, jenis-jenis organisasi nirlaba, dan transaksi khas yang terjadi dalam organisasi nirlaba. Baik, langsung saja ke sub yang pertama, yaitu laporan keuangan dalam organisasi nirlaba. Terdiri dari 3 jenis laporan. Yang pertama, laporan neraca, yang kedua, laporan arus kas, dan yang ketiga, laporan aktivitas. Mengapa organisasi nirlaba memerlukan laporan keuangan? Karena dalam organisasi nirlaba juga dapat berutang dan memiliki pendapatan dari jasa, namun pendapatannya tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba. Yang subbab kedua yaitu tujuan laporan keuangan dalam organisasi nirlaba. Menurut SFAC nomor 4 yaitu memberikan informasi terkait yang pertama, keputusan mengenai alokasi sumber daya organisasi dalam organisasi nirlaba. Yang kedua, penilaian pelayanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba. Yang ketiga, penilaian kinerja manajer organisasi nirlaba. Dan yang keempat, bagaimana cara memperoleh dan menggunakan kas dalam organisasi nirlaba. Nah, sub yang ketiga yaitu jenis-jenis organisasi nirlaba. Jenis-jenis organisasi nirlaba dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama organisasi zakat, yang kedua organisasi pendidikan tinggi atau universitas, yang ketiga akuntansi pemerintahan, dan yang keempat yayasan. Dan sub yang terakhir terkait organisasi nirlaba yaitu transaksi khas yang terjadi dalam organisasi nirlaba, di mana terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang dibuat dalam bentuk kas ada di debit dan sumbangan yang tidak dibatasi ada di kredit. Penerapan teori akuntansi yang kedua yaitu pada perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini dibagi menjadi 3 jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan dagang, kedua perusahaan jasa, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi ini dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama struktur teori akuntansi, yang kedua pengertian teori akuntansi, dan yang ketiga perumusan teori akuntansi. Baik, langsung saja ke sub materi yang pertama yaitu struktur teori akuntansi. Nah, struktur ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada postulat akuntansi, yang berarti pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri yang sudah diterima secara umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan beberapa aspek. Yang ketiga yaitu konsep teori akuntansi. Nah, konsep teori yang akan dipakai dalam perumusan prinsip dasar akuntansi, yang pertama ada proprietary theory, yang berarti menganalisis besarnya kekayaan bersih yang menjadi hak pemilik. Yang kedua ada entity theory, yang berarti badan yang terpisah dan harus dibedakan dari pemilik. Yang ketiga ada fund theory, yang berarti memusatkan perhatian dan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada sekelompok aktiva yang penggunanya telah dibatasi untuk memenuhi kewajiban tertentu. Yang keempat ada enterprise theory, yang berarti pusat perhatian dari penyajian informasi akuntansi adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Yang kelima ada residual equity theory, yang berarti pusat perhatian dari pelaporan akuntansi adalah pemegang saham biasa. Yang keenam ada commander theory, yang berarti pusat perhatian dari penyajian informasi akuntansi adalah bukan pemilik maupun entitas, melainkan pada pihak yang memegang kekuasaan untuk pengendalian ekonomi. Nah, bagian selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 9. Yang pertama ada cost principle, yang kedua ada revenue principle, yang ketiga ada matching principle, yang keempat objectivity principle, yang kelima konsistensi principle,
Yang keenam, disclosure principle. Yang ketujuh ada conservative principle. Yang ke-8 ada materiality principle. Dan yang terakhir uniformity dan comparability principle. Bagian selanjutnya yaitu submateri mengenai pengertian teori akuntansi. Nah, teori akuntansi merupakan cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakannya dengan praktik. Kemudian sub selanjutnya terkait dengan perumusan teori akuntansi yang dibagi kembali menjadi 2 sub, yaitu yang pertama ada 3 kriteria dalam menentukan kebenaran suatu teori, dan sub yang kedua mengenai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Nah, langsung saja ke sub yang pertama, yaitu 3 kriteria dalam menentukan kebenaran suatu teori. Kriteria pertama yaitu dogmatik, yang berarti teori dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak-pihak yang pada dasarnya memiliki wewenang untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Yang kedua yaitu self-evidence, di mana teori tersebut dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Dan kriteria yang terakhir yaitu scientific, teori dibuktikan melalui metode ilmiah. Nah, sub kedua yaitu pendekatan dalam teori akuntansi. Pendekatannya dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan informal dan pendekatan teoritis. Pendekatan informal dibagi lagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan pragmatis dan pendekatan otoriter. Kemudian, pendekatan teoritis dibagi menjadi 6, yaitu ada pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etika, pendekatan sosial, pendekatan makroekonomi, dan yang terakhir pendekatan eklektif. Nah, sekian penjelasan mind map dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.